Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung kembali dengan channel saya di YouTube. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi perencanaan pendidikan di kurikulum perencanaan dan supervisi sekolah yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan terlebih dahulu. Perencanaan pendidikan adalah proses di mana kita menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang nantinya akan kita capai dalam pendidikan tersebut, seperti sumber-sumber yang akan diberdayakan dan teknik atau metode yang nanti akan kita pilih secara tepat untuk melaksanakan pendidikan itu sendiri dalam kurun waktu tertentu, sehingga kita dapat melaksanakan pendidikan itu secara efektif, efisien, dan bermutu, seperti itu. Jadi tujuan perencanaan pendidikan itu sendiri memang untuk menjamin agar perubahan-perubahan atau tujuan-tujuan pendidikan yang sudah kita pilih itu bisa menjadi penetapan atau pencapaian dalam tujuan-tujuan tersebut, sehingga tingkat kepastian yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan metode yang sudah kita pilih itu memiliki kepastian yang tinggi dan resikonya juga kecil, sehingga dengan adanya sistem perencanaan pendidikan itu harapannya agar lulusan-lulusannya nanti bisa lebih bermutu, seperti itu. Jadi perencanaan pendidikan itu sendiri ada model-model pendekatannya. Yang pertama ada perencanaan tenaga kerja. Maksudnya di sini jadi diarahkan agar dalam sebuah pendidikan itu kita bisa memiliki lulusan-lulusan yang mempunyai skill yang tinggi, sehingga lulusan-lulusan dari sebuah lembaga itu dibutuhkan oleh dunia kerja atau dibutuhkan dalam era modern seperti saat ini, seperti itu. Kemudian pendekatan perencanaan yang kedua yaitu pendekatan permintaan sosial. Maksudnya perencanaan ini mengakomodasikan aspirasi dari tuntunan yang ada dalam masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti moral, sosial, ekonomi. Jadi dalam perencanaan pendidikan semuanya itu bisa tertata dengan baik dan terbentuk dengan baik moral-moral anak-anak di dalam pendidikan. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan nilai balik. Maksudnya agar hasil dari pendidikan itu memiliki produktivitas dan kualitas yang tinggi, sehingga ada nilai balik atas si peserta didik itu sendiri dalam lingkungan masyarakatnya. Kemudian ada yang keempat, pendekatan sistem. Maksudnya ketika kita merencanakan sebuah sistem pendidikan, kita tidak hanya fokus pada perbaikan inputnya atau outputnya saja ketika kita sudah melakukan pendidikan, akan tetapi harapannya seluruh aspek dalam sistem pendidikan itu sendiri bisa menjadi kajiannya kita dalam merencanakan pendidikan itu tadi, sehingga semua aspek yang sistemik itu bisa terbentuk dalam sebuah sistem yang baik, seperti itu. Kemudian ada prinsip-prinsip perencanaan. Jadi dalam perencanaan itu ada beberapa prinsipnya. Yang pertama yaitu perencanaan itu sendiri untuk memperbaiki hasil pendidikan. Jadi harapannya adanya perencanaan, hasil atau output pendidikannya itu bisa memberi kemandirian untuk pribadi peserta didiknya maupun untuk masyarakat di lingkungannya.
Yang kedua yaitu prinsip perencanaannya yaitu membawa perubahan yang baik. Sudah pasti ya, ketika kita melakukan perencanaan, harapannya perubahan-perubahan yang kita lakukan itu justru lebih baik di kemudian harinya, bukan justru lebih menurun dari hari-hari yang sebelumnya. Prinsip perencanaan ketiga yaitu mendasarkan pada hasil review dan evaluasi dari perencanaan yang sudah kita lakukan selama beberapa kurun waktu tertentu. Kemudian prinsip yang keempat yaitu keterwakilan. Maksudnya keterwakilan dari semua aspek yang sudah kita jalankan akan terbentuk menjadi satu dan memberikan output yang baik untuk peserta didiknya. Kemudian ada beberapa jenis perencanaan. Maksudnya jenis perencanaan itu memang dimulai dari tingkatan organisasi yang paling tinggi atau yang paling atas ke bawah, sehingga lingkup perencanaan itu semuanya berasal dari yang paling atas, seperti itu. Levelnya ada 3 level. Yang pertama yaitu perencanaan mikro. Maksudnya perencanaan mikro ini perencanaan yang ada pada level operasional kelompok kecil individu, level yang paling bawah. Contohnya perencanaannya kalau dalam pendidikan itu seperti silabus dan RPP. Nah, itu kan individu. Kemudian perencanaan meso. Perencanaan meso ini perencanaan yang levelnya menengah yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja organisasi atau lembaga itu sendiri. Contoh seperti Prota, program tahunan, dan juga RPS kalau di tingkat universitas ya. Kemudian yang ketiga, level perencanaan makro. Jadi level perencanaan makro ini level yang paling top, yang paling atas, yang paling tinggi, yang ditujukan untuk memperbaiki organisasi atau lembaga secara luas. Contohnya perencanaan strategi yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Provinsi, atau kabupaten, seperti itu. Itulah tadi beberapa pemahaman tentang perencanaan pendidikan. Semoga selanjutnya kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi dan bisa memberikan lulusan-lulusan yang bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.